teknologi komunikasi merupakan sebuah proses inovasi, maka implementasinya tentu membutuhkan proses kan teman-teman, karena tidak mungkin langsung diaplikasikan begitu saja oleh manusia. Nah, kita bisa merujuk pada model proses inovasi yang dikenalkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1986. Dalam Communication Technology The New Media in Session T, antara lain tuh ada dua nih teman-teman. Ada inisiasi dan ada implementasi. Teman-teman di rumah ada yang tahu nggak apa itu inisiasi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Jadi, inisiasi adalah pertimbangan dalam diri seseorang untuk menerima adanya teknologi. Contohnya seperti ini. Ketika teman kalian mendownload aplikasi WhatsApp atau mengadopsi aplikasi WhatsApp, apa kalian langsung mengadopsinya begitu saja? Apa teman-teman? Tentunya tidak kan teman-teman. Pasti kalian ada pertimbangan dalam diri kalian untuk mengadopsi aplikasi WhatsApp tersebut. Kalian pasti mencari tahu, apa sih kegunaannya WhatsApp? Apa sih fungsi dalam WhatsApp? Implementasi adalah sebuah penerapan yang akan terbawa di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang akan terbiasa menjadi aktivitas rutin kita. Implementasi juga memiliki 3 tingkat nih teman-teman. Ada redefining, ada clarifying, dan ada routinizing. Redefining adalah proses mendefinisikan kembali konsep, peran, dan fungsi teknologi komunikasi untuk menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi yang terjadi. Nah, contohnya, pada awalnya telepon hanya dipakai untuk panggilan suara saja. Namun munculnya internet dan smartphone, jangkauan telepon semakin luas. Bisa panggilan video, mengirim pesan secara instan, dan bisa menggunakan aplikasi lainnya. Clarifying adalah upaya memperjelas fungsi, manfaat, atau cara penggunaan teknologi komunikasi. Contohnya, perusahaan memperkenalkan fitur keamanan yaitu Encrypt end-to-end bekerja sehingga pengguna tahu cara melindungi privasi mereka. Routinizing adalah menyesuaikan cara penggunaan teknologi komunikasi. Implementasi teknologi komunikasi biasanya memiliki persoalan sebelum dan sesudah penerapan nih teman-teman. Jadi, sebelum penerapan pastinya kita akan berkaitan kan dengan adanya teknologi. Pasti kita membiasakan di dalam diri kita mengelatih dan mencari tahu tentang adanya teknologi. Namun setelah penerapan, banyak orang yang kurang percaya terhadap orang lain akibat sudah tergantung terhadap teknologi. Dan pastinya orang juga banyak menghabiskan waktunya terhadap teknologi. Difusi inovasi. Apakah sebuah teknologi komunikasi itu langsung diimplementasikan? Tentu saja tidak. Mengapa demikian? Karena untuk mencapai proses implementasi membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama, serta mengalami berbagai macam penolakan yang ada di dalam masyarakat. Dan inilah 3 sebab mengapa teknologi komunikasi menimbulkan penolakan pada masyarakat. Yang pertama adalah kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan cara-cara lama dalam berkomunikasi, seperti penggunaan telepon umum serta surat kabar, menjadi salah satu penyebab sulitnya diimplementasikan suatu teknologi komunikasi. Yang kedua adalah pola pikir. Sikap skeptis masyarakat terhadap teknologi baru menjadi salah satu dampak penyebab besar terjadinya hal tersebut. Masyarakat cenderung tidak tahu cara menggunakan teknologi baru tersebut karena kurangnya edukasi serta pengetahuan yang mereka dapatkan. Yang ketiga adalah kemapanan yang ada. Masyarakat yang sudah mapan dengan sistem dan struktur yang ada cenderung menolak perubahan yang ada. Teknologi baru bisa mengancam keteguhan peran, pekerjaan, atau kedudukan yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan resistensi terhadap inovasi. Inovasi adalah hal yang menjelaskan suatu proses dan bagaimana inovasi disampaikan kepada anggota sistem sosial. Setidaknya ada 4 elemen pokok agar sebuah teknologi komunikasi baru dapat tersebar ke masyarakat. Yang pertama adalah inovasi. Bisa berupa teknologi komunikasi yang baru seperti aplikasi atau perangkat yang menawarkan cara-cara baru dalam berkomunikasi. Contohnya adalah aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Instagram. Kedua adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi merupakan media untuk menyampaikan inovasi kepada penerima.
Saluran komunikasi bisa berupa berbagai bentuk, seperti media sosial, iklan, ataupun seminar. Yang ketiga adalah waktu. Proses difusi tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan waktu agar inovasi dapat diterima di masyarakat. Yang keempat adalah sistem sosial. Sistem sosial adalah kelompok atau komunitas tempat disebarkannya inovasi. C. Proses adopsi teknologi komunikasi. Setidaknya ada 5 tahap proses adopsi. Yang pertama adalah tahap pengetahuan, yang dimana masyarakat sudah mulai menyadari bahwa adanya inovasi baru. Mereka akan mencari informasi tentang inovasi baru tersebut. Yang kedua adalah tahap persuasi, di mana masyarakat sudah mulai mempertimbangkan manfaat serta kerugian yang mereka dapat jika mereka mengadopsi teknologi tersebut. Yang ketiga adalah tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, masyarakat akan mempertimbangkan apakah mereka akan mengadopsi sebuah teknologi ataukah tidak. Yang keempat adalah tahap implementasi. Jika masyarakat mengadopsi sebuah teknologi, mereka akan mulai menggunakan serta belajar dan membiasakan diri menggunakan teknologi tersebut. Tahap kelima dan tahap terakhir adalah tahap konfirmasi. Pada tahap ini, setelah mereka menggunakan sebuah inovasi baru atau teknologi baru, mereka mengevaluasi apa yang telah mereka gunakan, apakah memuaskan hasil ataukah tidak. Dan jika memuaskan hasil, mereka akan merekomendasikan inovasi baru atau teknologi baru tersebut kepada orang lain. Kategori adopter dalam kelompok adopsi inovasi juga tidak jauh berbeda. Proses penerima adopsi bisa dikelompokkan dalam tingkat kecepatan dalam menerima inovasi. Evert and Rogers pernah mengenalkan kurva adopsi yang bisa dijadikan pedoman. Ia membagi menjadi 5 kelompok, yaitu satu adalah inovator, yang kedua adalah adopter awal, yang ketiga adalah mayoritas awal, yang keempat adalah mayoritas akhir, yang kelima adalah kelompok tertinggal. Apa sih itu inovator? Kelompok ini adalah mereka yang pertama kali mengadopsi inovasi. Presentasinya sekitar 3% dan mereka biasanya adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang berani mengambil resiko. Contohnya itu adalah Steve Jobs, salah satu pencipta Apple yang berhasil menciptakan produk terpopuler di dunia. Steve Jobs dikenal dengan gaya komunikasinya yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua adalah adopter awal. Kelompok ini disebut perintis dalam penerimaan inovasi. Presentasenya sekitar 14%. Ciri mereka adalah para pemuka pendapat atau orang yang dihormati. Mereka sangat bersemangat untuk mencoba produk layanan baru, berpartisipasi dalam uji coba penawaran baru, dan memiliki pandangan positif terhadap produk dan layanan baru. Contohnya adalah pengguna iPhone. iPhone yang diluncurkan Apple pada tahun 2007 merupakan salah satu contoh paling terkenal dari pengadopsi awal. Meskipun harganya cukup tinggi sekitar $600, tapi sangat banyak orang yang membelinya. Yang ketiga itu adalah mayoritas awal. Kelompok ini adalah pengikut awal dalam proses adopsi yang berjumlah sekitar 34%. Contohnya adalah orang yang penuh pertimbangan, berkompromi secara hati-hati, dan interaksi internal tinggi. Mayoritas awal merupakan salah satu dari kategori pengadopsi terbesar, mencakup sekitar sepertiga dari semua pengguna. Mereka memainkan peran dalam proses penyebaran inovasi dengan menyediakan keterhubungan dalam jaringan internasional. Yang keempat adalah mayoritas akhir. Kelompok ini berjumlah sekitar 34% yang menjadi pengikut akhir dalam penerimaan inovasi. Ciri yang menyertai adalah terlalu hati-hati atau bahkan ragu-ragu menerima karena pertimbangan ekonomi dan tekanan sosial. Yang kelima itu adalah kelompok kolot. Berjumlah 14%. Cirinya antara lain tradisional, terisolasi, wawasan terbatas, sumber daya terbatas, dan bukan pemimpin opini. Implementasi teknologi bagi organisasi. Perspektif implementasi teknologi komunikasi bisa berlaku untuk individu, kelompok, atau organisasi. Proses implementasi organisasi atau lembaga meliputi 4 bagian. 1. Manajemen sistem. Yang kedua adalah proses birokrasi. Yang ketiga, pengembangan organisasi. Yang keempat, konflik tawar-menawar. Kembali ke manajemen sistem. Apa sih manajemen sistem itu?
manajemen sistem adalah implementasi teknologi sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil sistem organisasi. Proses ini berfokus pada teknologi untuk mengoptimalkan hasil dari sistem yang ada di organisasi. Contohnya ada di sini. Enterprise Resource Planning atau ERP menggabungkan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, produksi, penjualan, dan sumber daya manusia ke dalam satu sistem. Yang kedua itu adalah proses birokrasi. Dalam proses ini, implementasi teknologi komunikasi merupakan satu upaya untuk mengubah kebijakan sebuah lembaga. Berdasarkan persepsi manajemen puncak, kebijakan tersebut seringkali dipicu oleh kebutuhan untuk memperbaiki komunikasi dan efisiensi di antara anggota manajemen. Contohnya adalah pelayanan publik. Birokrasi pelayanan publik memberikan pelayanan pada masyarakat seperti pembuatan KTP dan pengurusan paspor. Yang ketiga itu adalah pengembangan organisasi. Artinya, implementasi teknologi komunikasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu dan komunitas serta munculnya karena dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya. Contohnya, pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan penting untuk menjaga kompetensi dan produktivitas karyawan. Nah, yang keempat adalah konflik tawar-menawar. Di sini, implementasi teknologi merupakan proses hasil tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar. Kompromistis atau implementasi teknologi juga bisa menjadi alat untuk menyelesaikan konflik di dalam organisasi. Dalam situasi di mana terdapat perbedaan pendapat, teknologi dapat membantu memfasilitasi dialog dan negosiasi. Bagaimanapun juga, implementasi teknologi membutuhkan beberapa syarat agar ia bisa diterapkan. Penerapannya paling tidak harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada sistem sosial. Yang kedua ada tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi. Yang ketiga ada tekanan pihak lain. Yang keempat ada kesadaran individu. Dan yang kelima ada kepentingan kekuasaan. Dalam faktor penentu implementasi teknologi, sistem sosial merujuk pada interaksi, hubungan, dan struktur yang ada dalam masyarakat atau organisasi yang mempengaruhi bagaimana teknologi diadopsi dan digunakan. Berikut adalah beberapa aspek dari sistem sosial yang dapat mempengaruhi implementasi teknologi. Yang pertama ada jaringan sosial. Nah, jaringan sosial itu adalah hubungan antara individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi penyebaran dan adopsi teknologi. Misalnya, jika ada dukungan dari rekan kerja atau komunitas, individu lebih mungkin untuk mengadopsi teknologi baru. Yang kedua ada komunikasi. Cara informasi disebarluaskan dalam suatu sistem sosial dapat mempengaruhi pemahaman dan penerimaan terhadap teknologi. Saluran komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang teknologi yang akan diimplementasikan. Yang ketiga ada partisipasi stakeholder. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder dalam proses implementasi teknologi sangat penting. Partisipasi aktif dari pengguna, karyawan, dan pihak terkait lainnya dapat meningkatkan rasa memiliki dan penerimaan terhadap teknologi. Nah, selanjutnya ada tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi. Hal ini sebagai faktor penentu implementasi teknologi merujuk pada seberapa besar sih masyarakat itu benar-benar membutuhkan atau merasakan urgensi terhadap teknologi baru untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, atau memenuhi keinginan dan kebutuhan baru. Ketika kebutuhan ini tinggi, adopsi teknologi cenderung lebih cepat dan mudah karena adanya dorongan nyata dari masyarakat. Nah, contohnya seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas. Masyarakat atau industri yang membutuhkan efisiensi atau produktivitas yang lebih tinggi akan lebih tertarik pada inovasi yang mendukung tujuan tersebut. Misalnya, dalam dunia kerja, munculnya kebutuhan untuk bekerja lebih fleksibel, memicu adopsi teknologi kolaborasi daring. Nah, faktor selanjutnya adalah tekanan pihak lain. Hal ini merujuk pada dorongan atau pengaruh dari individu, kelompok, atau lembaga eksternal yang mendorong atau mengharuskan suatu organisasi atau masyarakat untuk mengadopsi teknologi baru. Tekanan ini bisa datang dari berbagai sumber dan dapat mempengaruhi keputusan untuk mengimplementasikan teknologi. Contoh bentuk tekanan tersebut adalah tekanan pemerintah dan regulasi. Pemerintah seringkali mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang mengharuskan penerapan teknologi tertentu, seperti teknologi untuk keamanan data atau keberlanjutan lingkungan. Contohnya,
Regulasi yang mewajibkan industri menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Nah, faktor selanjutnya ada kesadaran individu. Sebagai penentu implementasi teknologi, hal ini merujuk pada pemahaman, pengetahuan, dan sikap individu terhadap teknologi baru yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi tersebut. Contohnya, ketika individu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, maka mereka cenderung lebih terbuka untuk menerima, mempelajari, dan memanfaatkan teknologi baru. Kesadaran individu secara keseluruhan mempengaruhi sikap, respon, dan kesiapan seseorang dalam menerima dan menggunakan teknologi. Lalu, faktor yang terakhir adalah kepentingan kekuasaan. Sebagai faktor penentu implementasi teknologi, hal ini mengacu pada pengaruh atau kepentingan pihak-pihak yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam menentukan apakah suatu teknologi akan diadopsi atau tidak. Contohnya adalah pengaruh pemimpin atau pimpinan. Dalam organisasi atau pemerintahan, keputusan untuk mengimplementasikan teknologi seringkali dipengaruhi oleh pemimpin. Pemimpin yang memahami dan mendukung inovasi teknologi akan mendorong adopsi yang lebih cepat, sementara pemimpin yang kurang mendukung bisa menghambat implementasi.